Terima kasih. Ya, tunggu. Mudah-mudahan bisa dibagi. Beberapa bulan lalu, ketika terakhir saya mengisi renungan tentang pengkhotbah ya. Lalu Ibu Regina bilang, bagaimana kalau membahas tentang Kidung Agung? Lalu saya setujui, apalagi ketika saya waktu tahbisan tahun lalu di Medan, saya dikasih baju, lalu dituliskan moto LPF di belakang, yang yang terjemahannya berbeda dengan kitab suci yang kita baca. Nah, karena kesulitan saya di sini, ketika di baju itu ditulis gedung anggur atau puri anggur, dalam kitab suci kita, kalau kita baca Kidung Agung 24 itu, dibilang eh, rumah pesta. Mana terjemahan yang betul, mana terjemahan yang salah, dua-dua betul, tidak ada yang salah. Karena dua-duanya sabda Tuhan. Memang, kalau kita baca kitab suci kita bahasa Indonesia, saya sudah cek juga dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani memang dikatakan rumah pesta. Ya. The the house of banqueting kalau dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa Latin dan bahasa-bahasa yang lain juga bahasa Italia, saya temukan bahwa dikatakan puri anggur atau rumah anggur. Dua-duanya saling berhubungan nanti. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Tapi saya mau menjelaskan secara umum dulu apa itu kitab Kidung Agung. Kalau kita membaca kitab Kidung Agung itu tidak boleh terbalik. Karena apa? Kidung Agung itu berangkat dari cinta manusiawi menuju pada cinta ilahi, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati ketika kita membaca kitab Kidung Agung ini, lalu kita membayangkan langsung cinta Tuhan pada manusia, tidak. Kitab Kidung Agung mengajarkan pada kita justru cinta manusiawi kita yang membawa kita kepada Tuhan. Ya. Beberapa dari kita mungkin kalau sudah membaca kitab Kidung Agung ini, bisa mengatakan kitab ini isinya sangat erotis. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya puisi sepasang kekasih yang saling jatuh cinta. Bahkan kalau kita baca secara betul, secara mendalam dalam kitab Kidung Agung ini, saya pernah menonton YouTube salah satu komentar dari agama seberang yang mengatakan bahwa kitab ini kitab porno. Tidak salah begitu. Hanya kita harus bisa melihat apa maksud pengarang menuliskan kitab ini. Ya. Kalau kita baca kitab Kidung Agung ini, pengarang memperkenalkan diri sebagai Salomo. Kalau kita tahu, saya sudah pernah membawa tentang kitab pengkhotbah di sini. Dalam tradisi Ibrani ada 3 buku yang dikarang oleh Salomo, yang sebenarnya bukan Salomo yang mengarang. Karena kitab Agung ini, Kidung Agung ini ditulis sekitar abad ketiga, sedangkan Salomo hidup abad ke-7 sebelum Kristus. 7-8, artinya ada jenjang waktu 500 tahun perbedaan. Tapi kalau kita lihat apa maksudnya, kitab pertama yang ditulis Salomo adalah Kidung Agung, ditulis pada dia masa muda, karena masih energik, masih suka perempuan, maka dia menganggap bagaimana perjalanan hidupnya sebagai Salomo muda sampai kepada Tuhan, dia ekspresikan rasa cintanya kepada para wanita seperti juga rasa cintanya pada Tuhan. Lalu ketika dia mulai dewasa, dia mulai mengenal perjalanan hidup, maka dia menulis kitab kebijaksanaan. Lalu terakhir, dia menulis kitab pengkhotbah karena apa?
karena Salomo yang adalah raja terbesar bagi orang Israel, pada akhir hidupnya melihat semuanya adalah kesia-siaan. Lalu kalau kita membaca sebenarnya sangat gampang bagi kita melihat kitab ini sebagai hubungan Allah dan manusia. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, kitab ini sebenarnya tidak mengatakan hubungan Allah dengan manusia, tetapi menggambarkan hubungan dua kekasih. Ya. Karena apa? Karena di Perjanjian Lama pun banyak gambaran tentang hubungan Allah dengan Israel digambarkan sebagai hubungan suami istri. Salah satu contohnya Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jelas dalam kitab Yesaya digambarkan hubungan Allah dengan Israel seperti hubungan suami istri. Lalu kita bisa melihat perjalanan cinta yang gagal menjadi simbol pengkhianatan Israel kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Nabi Hosea, dia menulis kitabnya berdasarkan pengalaman pernikahannya dengan istrinya, Gomer. Gomer ini adalah wanita asing, wanita kafir yang diambil oleh Nabi Hosea sebagai istrinya. Lalu kemudian Gomer ini bersundal kepada dewa lain. Karena apa? Karena dia tidak menemukan kepuasan iman di dalam diri Allah Israel. Maka Hosea melihat selingkuhnya istrinya ini sama seperti pengalaman Allah dengan Israel. Ketika Israel meninggalkan Allah, meninggalkan Yahweh sebagai Allahnya, dan menyembah Allah-Allah yang lain. Maka kalau kita baca kitab Hosea 3 ayat 4 sampai seterusnya, itu bagaimana Hosea menggambarkan perselingkuhan istrinya sama seperti pengkhianatan Israel kepada Allah. Sebab itu ibu mereka telah menjadi sundal, ibu anak-anak Hosea. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Dalam perjanjian baru pun kerap digambarkan hubungan antara Yesus dengan orang Kristen sering digambarkan sebagai hubungan suami istri. Efesus 3, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Banyak perumpamaan juga tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, terinspirasi dari perjamuan nikah. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan nikah, atau perumpamaan tentang lima gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, semua itu dalam kerangka pernikahan. Lalu apa hubungannya dengan teks kita? Ya. Kita mungkin ketika membaca Kidung Agung ini langsung beranggapan bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah cinta Tuhan pada manusia. Karena bagaimana mungkin sebuah kitab yang sangat erotis kita masuk dalam bagian dari sabda Allah? Maka sangat gampang. Bahkan orang-orang Kristen awal ini melihat kitab Kidung Agung ini sebagai cinta ilahi kepada manusia. Ya. Karena apa? Satu Yohanes surat pertama Yohanes ayat 4:16 itu kalau kita hafal, salah satu kata kuncinya adalah Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Atau dalam bahasa Yunani, Allah adalah agape, Allah adalah cinta. Kasih, cinta dalam bahasa Yunani sama pengertiannya.
Mudah kita menginterpretasikan, mudah kita menafsirkan ini sebagai cinta Tuhan pada manusia. Tapi benarkah kitab Kidung Agung ini menggambarkan cinta ilahi? Faktanya kitab Kidung Agung tidak memberikan gambaran cinta ilahi. Bahasa-bahasa yang digunakan, kalau kita baca kitab Kidung Agung ini, bahasanya sangat erotis, merujuk pada dimensi seksual pasangan suami istri. Bukan bahasa simbolis, bukan bahasa yang melambangkan cinta Tuhan pada manusia, tidak, bahasa seksual, bahasa yang benar-benar nyata. Karena kitab Kidung Agung ini kalau kita baca betul-betul menggambarkan bagaimana seorang tubuh wanita, bagaimana ketertarikan laki-laki memandang buah dada misalnya, bahasa-bahasa yang sangat erotis. Salah satu penjelasan yang menarik dari Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan, ini sekedar interpretasinya sebagai seorang paus, bahwa kitab Kidung Agung ini adalah dialog yang terputus antara Adam dan Hawa di Kejadian 2. Karena kalau kita baca kitab Kejadian 2, ya ketika Allah menciptakan Hawa, tidak ada dialog antara Adam dan Hawa. Selesai begitu saja. Dialog itu terjadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Paus Yohanes Paulus II ketika itu merefleksikan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah dialog. Penulis kitab Kidung Agung ini mau merefleksikan bagaimana dulu cinta Adam dan Hawa yang sudah yang terputus dalam kisah Kejadian 2, dia coba direkonstruksi, dia coba bangun kembali dalam kitab Kidung Agung ini. Jadi kitab Kidung Agung ini lebih mengarahkan kita pada cinta manusiawi, bukan cinta ilahi. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di Mesir pun dulu ada puisi atau pujian kepada dewa cinta yang ada di Mesir. Saya tidak tahu ya dulu ketika itu waktu masih kecil saya sering nonton film Kera Sakti, bahkan di mitos Cina kuno sendiri pun sering ada digambarkan dewa cinta, dewa cinta. Tapi yang menarik di kitab Kidung Agung ini, Kidung Agung tidak mendewakan, tidak mentuhankan cinta. Cinta dalam Kidung Agung itu sangat manusiawi. Tidak dibuat seolah-olah cinta itu seperti dewa. Karena apa? Kalau kita baca kitab Kejadian 2 nanti, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah melihat Adam itu kesepian. Sebenarnya kisah itu ada juga di daerah Timur Tengah antik, ya. Tetapi di situ digambarkan bahwa Allah bangsa-bangsa Timur Tengah antik itu adalah Allah yang kesepian. Sehingga tidak mengherankan kalau pernah mendengar, bukan mendengar, bahkan membaca di kitab suci, banyak terjadi pertentangan antara orang Israel dengan orang Kanaan misalnya, karena mereka menyembah Dewa Baal. Dewa Baal itu adalah, bisa kita tanda petik katakan, dewa cinta. Dewa cinta dalam arti, Baal dalam artinya adalah suami, dan dia membutuhkan istri. Maka tidak heran dalam pertentangan Nabi Elia, nabi-nabi yang lain nanti adalah pertentangan bagaimana melawan para pelacur suci yang ada pada zaman itu. Dan kitab Kidung Agung ini menjelaskan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna, bahwa Allah tidak membutuhkan pasangan. Allah tidak membutuhkan cinta manusia,
Karena cintanya sudah sempurna. Allah yang diimani oleh Israel adalah Allah yang memberikan seluruh dirinya, seluruh cintanya pada orang Israel, tanpa mengharapkan cinta itu kembali. Dan itu diwujud nyatakan nanti dalam diri Yesus Kristus ketika dia wafat di kayu salib. Dia adalah Yesuslah Allah yang memberikan dirinya, Allah yang memberikan cintanya. Karena itu kitab Kidung Agung mau mengajak kita bahwa mencintai Tuhan dengan keadaan diri kita, seutuhnya diri kita. Cinta adalah pengalaman. Karena itu kalau mungkin hari-hari ini sedang heboh eh, tentang persepuluhan, bagi kitab Kidung Agung mencintai Tuhan dengan seutuh diri kita berarti dengan total. Berarti jelas bahwa dalam Kristen adalah tidak dibutuhkan lagi persepuluhan. Bahkan kalau kita merefleksikan tentang janda miskin yang memberikan persembahannya, dia memberikan dari kekurangannya. Justru kalau mau menjadi orang Kristen sempurna, berikanlah 90% dari milikmu dan 10% jadi milik pribadi. Ya. Tapi bukan itu inti dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung mau mengajak kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita. Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwa kita tidak mungkin mencintai dengan sempurna. Tuhan sadar betul keterbatasan kita. Karena itu Tuhan mengatakan cinta adalah pengalaman. Kidung Agung mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman cinta kita tidak akan pernah sempurna. Karena apa? Sempurnaan cinta hanya ada dalam diri Tuhan. Kesempurnaan cinta kita hanya akan terwujud ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ketika kita memandang Tuhan wajah dengan wajah. Bahkan kalau kita lihat pun Petrus sendiri, paus pertama, murid Yesus, hidup bersama dengan Yesus 3 tahun, gagal mencintai Tuhan secara sempurna. Salah satu kutipannya dalam Injil Matius, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kenapa Petrus sedih? Toh dia bilang dia mengasihi Tuhan. Kenapa Petrus harus bersedih? Karena Petrus sadar bahwa cintanya kepada Yesus itu tidak akan pernah sempurna. Toh dia mengasihi. Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kenapa dia harus sedih? Karena Petrus sadar bahwa cintanya tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada titik sempurna dari cinta. Cinta adalah pengalaman setiap hari yang harus berkembang. Cinta tidak boleh tinggal dalam hari itu saja. Cinta harus selalu berkembang dan bertumbuh. Inilah yang sering diajarkan oleh kitab Kidung Agung. Bahwa Tuhan ingin sebuah cinta yang realistis, yang berkembang setiap waktu. Tuhan sadar bahwa kita tidak bisa mencintai dengan sempurna. Ini mungkin menjadi refleksi kita di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri. Apakah cinta yang ada dalam pasangan, cinta suami kepada istri, atau cinta istri kepada suami, sama seperti awal pernikahan? Atau justru semakin dewasa cinta itu semakin berkembang, semakin memberi arti? Atau sebagai anak, apakah
Semakin kita dewasa, kita semakin mencintai orang tua, semakin bertumbuh. Sebagai saya, sebagai religius, apakah saya semakin lama di dalam biara, semakin lama tahbisan, saya semakin mencintai tugas perutusan, semakin matang. Ini yang diharapkan Yesus, cinta yang berkembang. Ini juga yang diajarkan oleh kitab Kidung Agung, cinta manusiawi yang berkembang. Kidung Agung tidak mengajarkan cinta ilahi yang sempurna, tidak. Cinta manusiawi yang berkembang. Cinta yang diajarkan, cinta yang dimaksud oleh kitab Kidung Agung ini adalah cinta yang realistis. Maka tidak heran ya, kita sebagai orang Kristen mencintai Tuhan selalu berangkat dari hal-hal yang realistis. Selalu berangkat dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Selalu berangkat dari orang yang pertama yang kita jumpai ketika bangun tidur sebagai suami atau istri. Jangan berpikir bahwa kekristenan itu sebagai orang Kristen, iman Kristen, kita bisa mencintai Tuhan 100% tetapi tidak mencintai manusia. Salah. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan menyukai kita ketika kita menghabiskan waktu kita tiga jam adorasi di gereja, tetapi kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan keluarga kita, keluarga terbengkalai. Tuhan justru lebih mencintai kita. Tuhan lebih bahagia kepada seorang istri dalam melakukan hal-hal yang sederhana, mempersiapkan makanan kepada suami, kepada anak, dibanding 3 jam adorasi. Karena bukan itu. Cinta kepada Tuhan berangkat daripada cinta pada manusia. Ketika kita gagal mencintai manusia, kita pun gagal mencintai Tuhan. Bukan sebaliknya. Gagal mencintai manusia, berarti kita juga gagal mencintai Tuhan. Omong kosong kita bisa mencintai Tuhan kalau kita gagal mencintai pasangan kita, mencintai anak kita, kalau kita gagal menuangkan waktu untuk mereka. Omong kosong. Kalau kita tidak mampu mencintai hal-hal yang nyata, seperti yang diajarkan Kidung Agung, bagaimana mungkin kita bisa mencintai hal-hal yang tidak nyata? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai hal-hal yang tidak kelihatan? Tuhan. Inilah cinta yang dimaksud dalam kitab Kidung Agung. Cinta yang realistis, yang berangkat dari manusia. Lalu yang kedua, saya lebih setuju dengan terjemahan yang dibuat dalam baju ibunya Bu yang diberikan Bu Regina, baju LPF, puri cinta, puri anggur. Apa yang dimaksud dengan puri anggur di situ? Saya baca beberapa komentar. Anggur adalah salah satu minuman khas, minuman kenikmatan, minuman sukacita. Paus Fransiskus juga mengatakan beberapa bulan yang lalu di Italia kepada para pengusaha anggur bahwa anggur itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Maka sebenarnya tidak salah ketika kita menafsirkan rumah perjamuan itu sebagai uh, puri anggur karena apa? Karena dalam perjamuan harus ada anggur. Kalau tidak ada anggur, tidak ada perjamuan. Contohnya nanti saya buat contohnya pernikahan di Kana. Ketika pasangan itu menjadi krisis karena apa? Karena tidak ada anggur. Maka perjamuan tidak akan jalan, tidak akan maju ketika tidak ada anggur. Lalu apa itu puri anggur bagi orang Israel? Yang pertama adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan dan menerima 10 perintah Allah. Bagi orang Israel, puri anggur adalah tempat di mana orang Israel boleh menikmati anggur yang lezat, yaitu apa? Sabda Allah, kitab Taurat. Itulah anggur yang lezat bagi orang Israel. Lalu bagi orang Israel juga adalah anggur adalah lambang perjanjian yang juga kita adopsi nanti dalam perjanjian baru. Kalau kita ingat setiap misa dalam konsekrasi, apa dikatakan terimalah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpah, darah perjanjian baru dan kekal.
Anggur itu melambangkan perjanjian. Ya. Ketika kita membaca Injil Yohanes tidak berbicara tentang mujizat, tapi berbicara mengenai tanda. Tanda pertama yang dibuat Yesus di Kana adalah rubah air menjadi anggur. Ini yang menarik bahwa dalam Injil Yohanes pun hubungan Kristus dengan gereja, dengan orang Kristen, digambarkan sebagai hubungan perkawinan. Ya. Sama seperti perkawinan dalam gereja kita, mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah tahu syarat dari perkawinan adalah sah, ratu, dan juga adanya hubungan badan, konsumatum. Tanpa adanya hubungan badan, tidak bisa disahkan sebuah perkawinan. Jadi dua-dua, ada sah dan hubungan badan. Dalam Injil Yohanes, ide ini pun muncul. Ya. Yesus mensahkan hubungannya dengan gereja itu di Kana, ketika dia mengubah air menjadi anggur. Tapi ingat, Yesus tidak meminum anggur itu. Anggur itu justru diminum oleh Yesus ketika dia di kayu salib. Maka kalau boleh dibayangkan bahwa Yesus mensahkan hubungannya dengan gereja yang adalah mempelainya ketika dia di Kana, ketika dia memulai tanda. Lalu dia menyempurnakan hubungannya dengan gereja melalui dalam tanda petik hubungan badan ketika dia meminum anggurnya di kayu salib. Walaupun dia tahu anggur yang dia minum di kayu salib itu bukanlah anggur yang nikmat. Ya. Tapi itulah bentuk kesempurnaan cinta Yesus. Walaupun dia tahu bahwa di Kana dia merubah anggur, air menjadi anggur, dan anggur itulah anggur yang nikmat, yang dikatakan oleh orang-orang di pesta itu. Dan di salib dia tahu bahwa anggur yang akan dia minum itu bukan anggur nikmat, karena sedikit banyak sudah menjadi cuka, tapi dia minum juga. Maka dari itu menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi puri anggurku? Kalau dalam perjanjian lama seperti yang sudah saya katakan tadi adalah sabda Tuhan, hukum Taurat, maka dari permenungan saya, apa yang menjadi puri anggur kita, tempat kita bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketika hidup kita susah, ketika hidup kita penuh tantangan, ketika kita capek dalam hidup, mengeluh, kesulitan, maka anggur adalah minuman yang memberikan kekuatan. Dan di mana puri anggur atau gedung anggur kita? Saya merenungkannya dalam Matius 11 ayat 29. Ketika Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Maka puri anggur saya sebagai orang Kristen adalah hati Yesus. Kenapa? Karena dalam hati Yesus saya bisa belajar, saya bisa mendapatkan ketenangan. Ya. Maka bagi kita orang Kristen, Yesus sudah melengkapi semuanya. Yesus adalah puri anggur, Yesus adalah meja perjamuan kalau kita baca Kitab Kidung Agung dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yesus adalah meja perjamuan. Yesus adalah rumah perjamuan, yaitu hatinya, di mana dia mengundang setiap orang yang letih, lesu, berbeban berat untuk datang kepadanya. Tetapi Yesus juga adalah contoh cinta yang sempurna. Kesempurnaan cinta yang diajarkan Yesus terletak pada salib, yang adalah pengorbanan. Semakin banyak kita berkorban, maka semakin sempurna cinta kita. Inilah yang diajarkan Yesus. Inilah yang bisa kita lihat dari Kitab Kidung Agung. Bahwa cinta kita cinta manusiawi. Dan untuk semakin sempurna cinta itu, maka kita harus semakin banyak berkorban. Tidak ada kesempurnaan cinta tanpa pengorbanan. Ya. Cinta tidak akan berkembang kalau kita tidak berkorban. Bapak, Ibu, semuanya, suami istri pada umumnya, cinta kita tidak akan
cinta kalian tidak akan bertumbuh kalau semua baik-baik saja. Justru cinta itu akan semakin dewasa ketika kita melewati banyak tantangan. Ketika kita harus mengalahkan diri kita dari sikap ego kita terhadap pasangan. Ketika kita mungkin harus berkorban waktu sebagai suami misalnya. Saya masih ingat kalau berangkat dari pengalaman saya sebagai anak. Bapak saya dulu almarhum, ya, hobi main catur di kedai kopi. Tapi setidaknya ketika anaknya menelepon atau istrinya menelepon, dia harus pulang. Dia harus mengorbankan kesenangan dirinya. Cinta tanpa pengorbanan tidak akan pernah sempurna. Dan Yesus mengajarkan itu. Pengorbanan terbesarnya adalah di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, ya, kesempurnaan cinta kita hanya ada di dalam Yesus. Dan kita bisa belajar mencintai di dalam puri anggur, di dalam rumahnya, yaitu hatinya. Maka kalau saya simpulkan bahwa kitab Kidung Agung ini mengajarkan kita cinta yang realistis. Berangkat dari hal-hal yang nyata, berangkat dari hal-hal yang kita hidupi sehari-hari. Tetapi kalau kita merenungkan pengorbanan itu, kesulitan, tantangan kita dalam mencintai, belajarlah dari hati kudus Yesus. Karena hati kudus Yesus adalah meja perjamuan. Hati kudus Yesus adalah gedung anggur, di mana kita bisa merasakan ketenangan dan sukacita dalam hidup. Amin.